datang di kantor mediator. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Surya Setiono Sarjana Hukum. Dalam hal ini saya merupakan mediator bersertifikat yang sudah dinyatakan memiliki kompetensi. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah mempercayakan kantor kami untuk menyelesaikan perkara yang Bapak Ibu alami. Kemudian Bapak Ibu, sedikit profil mengenai saya dan kantor mediator yang saya naungi. Untuk selanjutnya saya ingin tahu dulu ya mengenai Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Mungkin untuk yang pertama saya ingin mempersilakan Bapak, monggo. Terima kasih Pak Surya. Perkenalkan, nama saya Reza, alamat di Metro Pak. Datang ke sini saya ada keperluan dengan permasalahan dengan kami. Sudah itu aja Pak. Sudah. Selanjutnya Ibu, monggo. Oke, Pak, makasih sebelumnya. Kenalin Pak, saya ini Tami. Saya ini asli Bandar Jaya. Saya ada ikatan pekerjaan dengan Pak Reza Pak. Saya juga kaget disuruh diajak ke sini tuh Pak. Tolong dibantu Pak biar kelar ya Pak ya. Gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Tami sudah memperkenalkan diri. Pak Reza, Bu Tami, terima kasih sudah mempercayakan kepada kami, ya Bapak Ibu sekalian untuk menengahi mungkin persoalan atau problem yang Bapak Ibu alami tadi itu. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke tahapan-tahapan dalam mediasi ini, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu dalam kondisi sehat? Alhamdulillah. Dan sebelum melangkah pada tahapan-tahapan mediasi, saya ingin menjelaskan sedikit ya kepada Bapak Ibu terkait apa itu mediasi, ya kan, langkah-langkahnya seperti apa atau tahapan-tahapannya seperti apa. Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu belum tahu ya apa itu mediasi, mungkin hanya sebagai garis besar saja pemahaman Ibu Bapak. Yang dimaksud mediasi itu sendiri adalah salah satu cara penyelesaian sebuah masalah, ya kan, ataupun sengketa melalui proses perundingan. Nah, jadi mediasi ini adalah salah satu penyelesaian masalah ataupun sengketa melalui jalur perundingan, ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak yang sedang bersengketa. Tentunya mediasi ini dibantu oleh seorang mediator ataupun dibantu oleh mediator, ya. Hal ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada pengadilan. Dan sementara maksud dan tujuan dari adanya mediasi ini adalah mencapai perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Kemudian dalam mediasi ini pada prosesnya memiliki asas tertutup kecuali Bapak dan Ibu menghendaki pilihan lain, atau misalnya bisa juga terbuka, gitu kan. Kenapa dia harus tertutup? Karena ini untuk menjaga asas ataupun prinsip kerahasiaan. Lalu saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu mengenai peran mediator yang lebih condong untuk merumuskan kesepakatan damai antara Bapak dan Ibu, di mana saya tegaskan dalam hal ini sebagai mediator saya itu bersifat netral, ya Bapak Ibu ya, bersifat netral, dan saya tidak memutus ataupun memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi seperti itu ya. Itu saya pertegas. Jadi saya tidak memihak Bapak, tidak memihak Ibu, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Jadi demikian Bapak Ibu ya. Saya tegas sekali lagi bahwa saya netral dan tidak berpihak kepada Bapak maupun Ibu, ya. Dan dalam proses mediasi ini pun itu tidak menutup kemungkinan para pihak memiliki keinginan-keinginan yang tersembunyi. Saya juga tidak menutup kemungkinan itu, dan nantinya apabila dalam perjalanan mediasi ini ada kepentingan-kepentingan yang mungkin harus diseimbangkan, harus diselaraskan, nantinya akan diadakan kaukus, ya. Kaukus ini pertemuan terpisah dan terfokus. Nanti baik Pak Reza maupun Bu Tami akan ngobrol dari hati ke hati dengan saya selaku mediator, untuk saya mengetahui juga apa sih yang dialami oleh Pak Reza ataupun yang dialami oleh Bu Tami.
sekalian, setelah beberapa hal saya jelaskan tadi mengenai apa itu mediasi, seperti apa tugas si mediator, lalu apa itu fokus. Setelah ini saya akan masuk dalam tahapan membacakan tata tertib dalam mediasi, ya Pak Yardi. Jadi untuk tertibnya mediasi kita pada hari ini, perkenalkan saya untuk membacakan tata tertibnya, di mana poin-poinnya adalah sebagai berikut. Jadi satu, tidak diperkenankan untuk Bapak Ibu membawa alat komunikasi demi lancarnya agenda mediasi kita pada saat ini. Lalu yang kedua, tidak diperkenankan untuk berbicara kasar. Jadi karena kita orang timur, kita harus halus saja lah, ya kan? Karena itikat baik kita adalah untuk menyelesaikan persoalan yang ada, kan itu. Lalu yang ketiga, saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk saling menghargai hak dari masing-masing pihak. Nggak banyak lah, ya, itu lebih kurang tentunya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, demikian tadi ya penjelasan ataupun pembacaan tata tertib yang sudah sama-sama kita dengarkan. Dan pada inti dari mediasi ini Bu, Bapak ya, tujuan ataupun goalnya dari mediasi ini adalah untuk sama-sama para pihak memiliki itikat baik, ya Bapak Ibu ya, sama-sama memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, di mana nantinya dari apa yang kita rumuskan dalam mediasi ini itu akan kita tuangkan dalam dokumen ataupun akta perdamaian maupun berita acara kesepakatan, kan gitu. Jadi sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita uji dalam gelaran mediasi ini bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Lalu izinkan saya juga untuk menjelaskan tahapan dari proses mediasi ini, di mana nantinya saya minta kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan informasi dengan detail, lalu mendefinisikan masalah dan kepentingan dari masing-masing ataupun kebutuhan dari masing-masing pihak. Karena kita sudah sepakati tadi tata tertibnya, Bapak Ibu sudah dengar tata tertibnya, saya ingin mendengar secara langsung apa sih masalah yang terjadi antara Bapak dengan Ibu ya, Pak Reza dengan Ibu gitu. Apa masalah yang terjadi? Mungkin bisa dimulai dari Pak Reza dulu Pak untuk menjelaskan. Oke, makasih Pak. Sebenarnya saya kan ada kerjasama bisnis sayur mayur, pengiriman dari Tiwa. Sayur mayur ini kan biasanya saya berjalan ini 2020, dari 2020 sampai 2022 ini. Usaha itu 2020, pengirimannya sayur mayur. Jadi per minggu itu saya mengirim, selama 1 minggu tergantung permintaannya dari ibu ini. Permintaan itu dia biayanya sampai 25 juta, biasanya dia bayar per nota. Sudah berjalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun, masuklah di 2022, tahun 2022 nggak salah, di bulan 10. Itu sudah mulai macet sampai di bulan 12 ini. Gimana saya bilang macet? Karena biasanya dia bayar per minggu 25 juta, ini dia tidak membayar 25 juta. Bahkan di telepon dia selalu malah minta pengiriman, saya kirim, selalu minta pengiriman. Berarti saya memiliki kerugian 8 kali 25 juta, saya memiliki kerugian 200 juta yang mau dibayar sama Bu Tami. Sampai sekarang dia minta kirim, saya nggak mau. Sudah berjalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun, masuklah di 2022, tahun 2022 nggak salah, di bulan 10. Itu sudah mulai macet sampai di bulan 12 ini. Gimana saya bilang macet? Karena biasanya dia bayar per minggu 25 juta, ini dia tidak membayar 25 juta. Bahkan di telepon dia selalu malah minta pengiriman, saya kirim, selalu minta pengiriman. Berarti saya memiliki kerugian 8 kali 25 juta, saya memiliki kerugian 200 juta yang mau dibayar sama Bu Tami. Sampai sekarang dia minta kirim, saya nggak mau ngirim nih. Karena apa? Karena itu sudah 200 juta uang saya ada di situ. Permasalahannya, saya kenapa ngajak dia ke kantor mediator Bapak, agar ada kesepakatan di sini. Saya membuat kesepakatan sama dia. Ketika dia tidak ini, saya mau menggugat. Tapi kan lebih baik saya masih hubungan baik, saya selesaikan secara mediasi saja dulu. Oke, baik Pak Reza, terima kasih sedikit penjelasannya. Mungkin
untuk membuat saya lebih memahami apa yang menjadi masalah dari Pak Reja kepada Bu Tami ya Bu ya. Itu tadi mengenai penjelasan dari Pak Reja itu. Selanjutnya karena mediasi harus berjalan seimbang, saya ingin juga mendengarkan cerita ataupun kronologi yang Bu Tami alami. Pak, sebelumnya terima kasih sudah menjadi mediasi dalam perkara ini Pak. Gini loh Pak ceritanya. Alhamdulillah itu memang lancar Pak usaha itu. Bapak kan tahu sendiri COVID kemarin loh Pak, permintaan naik, tapi mereka tuh rata-rata uangnya juga susah Pak. Aku juga bingung Pak. Ya aku tuh nggak ada maksud untuk nggak bayar Pak. Saya ini sudah berusaha untuk mencoba untuk melunasi atau membayar, tapi ya belum bisa seperti biasanya. Saya masih ada etikat baik Pak, saya masih ada etikat baik. Saya mencoba hubungin Bapak Reja dengan minta barang lagi, artinya saya ingin masih percaya loh Pak hubungan kerja kami. Saya nggak pernah kok Pak untuk tidak membayar itu, nggak ada etikat itu, nggak ada Pak. Saya ada niat Pak buat bayar, makanya ya tolong dibantu lah Pak tengah kami. Saya masih ada kok Pak niat bayar, ya hanya karena kendala COVID itulah Pak saya nggak bisa bayarnya. Oke, Ibu sudah lama kenal dengan Pak Reja? Sudah, kami sudah bermitra itu hampir 4-5 tahunan ini 4-5 Pak. tahun ya. Karena kemarin COVID itulah Pak yang jadi masalah Pak. Sebelumnya tidak pernah ada macet ya pembayarannya? Alhamdulillah lancar Pak, alhamdulillah lancar. Hanya karena COVID itulah. Jadi ya banyak kendala loh Pak. Kendala ya. Masalahnya hanya di COVID ya. Mungkin apa? Ibu mengalami hambatan-hambatannya di situ ya. Alasan itu Pak. Oke baik. Karena dia baru beli mobil. Sebentar Pak, sambil ya. Saya Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah mendengar apa yang jadi keinginan Pak Reja, saya sudah mendengar apa yang jadi keinginan Bu Tami. Mungkin ada hal-hal yang belum bisa ditemukan di meja ini. Untuk selanjutnya, ini yang saya sudah jelaskan di awal bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadi ataupun kita akan masuk dalam bagian kaukus ya. Saya akan ngobrol secara pribadi dengan Pak Reja. Setelah itu saya juga akan bicara dengan Bu Tami supaya kita bisa memberikan formulasi untuk solusi dari masalah Bapak dan Ibu sekalian. Siap. Oke ya. Dari rumusan-rumusan yang saya dapat dari Pak Reja, Bu Tami, saya mencoba untuk menawarkan opsi-opsi ya, untuk opsi-opsi solusi ya. Baik Bapak Ibu, kebetulan ini saya sudah menyelesaikan rumusan-rumusan dari kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu, gitu ya. Di sini saya ingin mengkonfirmasi bahwa salah satu poinnya dalam kesepakatan ini adalah Pak Reja menyetujui untuk pembayaran dari Bu Tami dalam tenggat waktu 1 bulan Pak. Ya Pak, dari permohonan Bu Tami tadi 2 bulan ya. Begitupun demikian ke Bu Tami ya. Bu Tami sudah sepakat bahwa disetujui masing-masing pihak waktu pembayarannya 1 bulan Ibu ya. Alhamdulillah, makasih Pak Reja. Baik, kalau sudah sama-sama sepakat, kita akan menandatangani kesepakatan perdamaian. Ya, silakan Pak Reja. Pak Reja, Bu Tami, alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama menjalankan ikhtiar ya untuk kebaikan, dalam hal ini adalah mediasi. Ini sebuah langkah yang baik untuk hubungan kerjasama antara Pak Reja dengan Bu Tami, mengingat hubungan yang baik selama ini terjalin antara Pak Reja dengan Bu Tami. Mudah-mudahan dari mediasi ini dan apa yang sudah saya laksanakan tugas saya itu bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Untuk kemudian saya akan menutup agenda mediasi ini dengan sama-sama untuk kita bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga kita sukses bersama Pak ya. Ya. Jadi ya, coba ini salaman dulu.